Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku nih. Masih inget nggak namaku siapa? Ayo tebak. Ya benar, nama panggilanku Bena. Aku itu nama lengkapnya Esther Benarivo, biasa dipanggil Bena. Aku dari Prodi Pendidikan Non Formal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini aku akan melanjutkan tugas dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, baik. Di pembahasan kali ini aku akan menjelaskan tentang bab 10. Iya, pembahasan di bab 10 ini ada manajemen pembiayaan, sarana, dan prasarana. Di mana materi pembahasannya itu terbagi menjadi dua, yaitu A ada pembiayaan dan yang B ada manajemen sarana dan prasarana. Baik, kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman. Disimak sampai akhir video ini. Di bab pertama itu ada konsep pembiayaan pendidikan, di mana menurut Hamdani pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling berketerkaitan pada setiap komponen, yang memiliki tentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan hingga makro yang nasional. Dan pembiayaan pendidikan, jika disimpulkan ialah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Dan pembahasan selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian. Terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada kenaikan harga, kedua ada perubahan relatif gaji, ketiga ada perubahan populasi, keempat ada meningkat standar pendidikan, kelima ada meningkat yang meninggalkan sekolah, serta yang kelima yaitu ada tuntutan pendidikan tinggi. Dan landasan hukum pembiayaan itu, yang A menurut dasar yuridis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Pancasila sebagai negara yang berdaulat, kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, dan ketiga ada peraturan perundang-undangan. Dan yang B itu ada dasar filosofis seperti yang telah dikemukakan bahwa pada proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan dilakukan sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Dan sumber keuangan sekolah itu menurut Nanang Fatah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada orang tua atau siswa, pemerintah dan pemerintahan pusat, dan pemilik sekolah atau yayasan. Dan kategori biaya pendidikan itu ada biaya langsung dan tidak langsung, dan biaya masyarakat, serta biaya pribadi, dan pendekatan biaya satuan pendidikan itu ada pendekatan makro. Pendekatan makro ini mendasari perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Dan pendidikan mikro yaitu mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan untuk peserta didik. Baik, selanjutnya itu ada fungsi pendidikan yang menurut Baharudin, fungsi pendidikan itu yang pertama ada memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Nah, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu dan dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan, serta menggambarkan target-target yang akan ditetapkan. Dan yang pembahasan yang B itu ada manajemen sarana dan prasarana, di mana pengertian sarana dan prasarana menurut Darsini yaitu sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan itu dapat terpenuhi. Nah, jika disimpulkan manajemen sarana dan prasarana ini yaitu suatu kegiatan bagaimana mengatur sekolah dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan itu secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, dan selanjutnya ada tujuan dan manfaat perencanaan dan prasarana. Nah, perencanaan sarana dan prasarana persekolahan ini dapat diidentifikasi sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Selanjutnya itu ada pada dasar tujuannya diadakan perencanaan sarana dan prasarana untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Dan manfaat diadakannya itu untuk dapat membantu untuk menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah, serta langkah-langkah yang akan dilakukan itu menjadi tujuan untuk tercapainya. Dan persyaratan perencanaan sarana dan prasarana itu ada 6. Yang pertama ada perencanaannya itu harus jelas. Yang kedua itu harus mengikuti pedoman atau standarnya. Ketiga itu mengikuti prosedur yang berjalan. Keempat, mengikut sertakan orang tua murid. Kelima, ada fleksibel dengan keadaan. Serta yang keenam yaitu ada kesepakatan dan keputusan bersama. Dan perencanaan barang bergerak dan tidak itu, barang bergerak, barang tidak habis dipakai dan barang tidak bergerak itu ada tanah, bangunan, dan investasi sarana dan prasarana itu tujuannya untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana dan untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana di sekolah. Pemelihara sarana dan prasarana itu ada 4. Yang pertama, untuk mengoptimalkan usia pemakaian peralatan, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan, dan untuk menjamin keselamatan orang dari siswa yang menggunakan alat tersebut. Dan penghapusan sarana dan prasarana menurut Barnawi yaitu syarat-syaratnya dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Dan perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan. Secara teknis nih dan ekonomis, kegunaannya itu tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Baik, itulah penjelasan materi saya tentang bab 10 manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton sampai akhir video ini. Kiranya kalian yang menonton video ini bisa mengambil materi pembelajaran yang telah saya jelaskan. Terima kasih pada semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.